Oke, untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan, tapi seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan disclaimer dulu. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa teman-teman yang benar. Oke, langsung aja untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG yang hari ini koreksi ya. Jadi untuk IHSG hari ini walaupun tadi open gap atas sedikit ya. Hari ini untuk IHSG opennya di 6865, area situ untuk opennya sempat naik dikit ke area 6870-an, 71 tapi langsung ditarik turun. Jadi untuk IHSG masih belum bisa breakout di atas resistennya 6874 ya. Ini resisten untuk IHSG. Kalau secara Fibonacci, kalau lihat transaksi hari ini gimana? Untuk hari ini tanggal 25 Januari IHSG secara keseluruhan sebenarnya sebagian masih keluar ya, sebagian masuk, paling banyak masuk itu cuman di BBNI aja, ini 174,6 M. Dan selain BBNI, MDKA atau Antam aslinya sih net buy, cuman nggak terlalu banyak ya, nggak sebanyak BBNI. Kemudian hari ini yang paling banyak dijual asing, yang pertama ada Bank Mandiri, aslinya net sell 137,2 M, Bank BCA aslinya masih net sell 67 M, Bank BRI aslinya net sell 38 M, GGRM aslinya net sell hari ini 37,2 M ya, perlu hati-hati untuk GGRM. Kemungkinan besok gimana kalau lihat transaksi hari ini sih untuk aslinya lebih banyak yang keluar ya kalau kita perhatikan. Jadi kemungkinan kalau menurut saya sih mungkin masih akan konsolidasi dulu ya di bawah resistennya di bawah 6875. Kalaupun naik ya sepertinya selama ya IHSG nggak rame-rame banget, ada kemungkinan ya harganya masih konsolidasi di area sini, mungkin akan seperti tanggal 29 Desember sampai 3 Januari bentuk candle kecil-kecil di atas, sedikit di bawah resistennya. Mungkin sih seperti itu. Kalau kita perhatikan juga untuk transaksi IHSG hari ini juga nggak rame-rame banget ya, cenderung sepi. Jadi kemungkinan untuk besok kalau menurut saya sih masih konsolidasi atau kita lihat aja besok ya. Ya semoga aja selama kok misal konsolidasi di area sini bisa breakout ya nanti. Mudah-mudahan sih seperti itu buat patokan ya, area sini aja 6874 ini resistennya bisa breakout di atas itu, mudah-mudahan untuk IHSG bisa naik lagi lebih tinggi. Oke, itu untuk IHSG. Dan untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham Adaro yang hari ini turun ya. Untuk saham Adaro hari ini minus 2,19% ke level 3130. Kira-kira besok gimana untuk saham Adaro ya, hari ini sih turun. Kalau kita cek untuk transaksinya Adaro hari ini aslinya net sell 11,6 M. Adaro hari ini tanggal 25 Januari secara keseluruhan di distribusi ya, ini kita bisa lihat bareng-bareng CCAKIF net sell, dan yang masuk yang nampung paling banyak itu TP 12,8 M, dan untuk TP ini cenderung invest ya karena di saham Adaro karena valuasinya 12,9 M dan net buy 12,8. Cuman secara keseluruhan untuk Adaro hari ini net sell, asingnya net sell, kemudian lokalnya juga ada yang distribusi ini CCIF, jadi agak kurang bagus ya untuk saham Adaro. Takutnya kalau masih turun ya target penurunannya mungkin akan ke area, akan uji area sini dulu ya. Untuk support terdekat Adaro di 3050 ya, ini support terdekatnya bisa jebol di bawah itu ya, ngejar 2980-an ya. Jadi untuk besok sih mending wait and see aja dulu. Kalaupun mau entry bisa pertimbangkan dekat-dekat 3050, itu pun kalau ada yang jaga harga ya di area sini. Kalau nggak ada yang jaga harga mending wait and see aja dulu ya. Di area sini dua kali nyentuh ya. Jadi ini bisa dikatakan support juga kalau secara histori. Oke, itu untuk Adaro. Jadi mending wait and see aja dulu, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Perhatikan aja area sini kalau besok masih turun 3050. Kalau ada yang jaga harga, kalau mau spekulasi buy ya disclaimer. Kalau nggak ada yang jaga harga, mending wait and see aja dulu untuk saham Adaro. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita cek saham Bumi yang hari ini juga nggak gerak terlalu banyak ya. Dan untuk saham Bumi secara keseluruhan sih ditutup surplus walaupun 0,63% ke level 159. Jadi secara teknikal masih
dijaga di atas supportnya ya, di atas 156. Kalau kita cek untuk transaksinya saham Bumi hari ini gimana? Bumi hari ini untuk asingnya net sell 3,4 M, nggak banyak-banyak banget. Kalau kemarin kan AK ya yang distribusi, untuk hari ini AK-nya gimana di saham Bumi? Hari ini tanggal 25 Januari untuk AK-nya AK versi asing net sell sih 2,1 M aja. Untuk asingnya hari ini net sell tapi diakumulasi oleh lokal yang masuk paling banyak IF, MG lagi ya. IF masuk 28,7 M, MG masuk 15,2 M ya. Kemungkinan ini yang jaga harga di saham Bumi. Kalau melihat transaksi hari ini, MG-nya AVG-nya di 158, IF di 159. Ada kemungkinan naik sih. Kalau menurut saya ya, selama besok masih dijaga aja di atas 156 untuk saham Bumi, nggak menutup kemungkinan bisa hijau lagi. Mungkin kalau mau spekulasi buy, bisa pasang antisipasi di area 150-an ini ya, 150 atau disesuaikan aja. Ya ini sih area potensial buat beli untuk saham Bumi di 156 ya, dekat-dekat area sini. Tapi ya tetap disclaimer, kalau lihat transaksi hari ini sih naik tipis 0,63%, cuman tadi kita bisa lihat bareng-bareng ada akumulasi oleh IF dan MG ya. Mudah-mudahan aja kalau besok MG mau naikin untuk saham Bumi ya bisa hijau, walaupun kalau naiknya kemungkinan sih nggak tinggi-tinggi banget ya, mengingat untuk Bumi ya biasanya nunggu rumor dulu atau ya berita lah yang buat goreng saham Bumi. Tapi kalau lihat transaksi hari ini ada kemungkinan besok hijau. Mudah-mudahan seperti itu untuk saham Bumi. Tapi tetap disclaimer. Oke, itu untuk saham Bumi. Selanjutnya kita cek saham BRMS. Untuk saham BRMS hari ini koreksi ya 1% lebih ya. Cuman untuk harganya masih dijaga di atas di atas supportnya di atas 193 ya. Selama untuk BRMS itu harganya masih dijaga di atas 193 ya, nggak menutup kemungkinan masih bisa naik lagi ya. Untuk besok gimana? Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini BRMS aslinya net sell 8,4 M. Hari ini tanggal 25 Januari untuk BRMS secara keseluruhan ada yang masuk cukup banyak, ini CC masuk 8,8 M dan yang di market utamanya juga CMG ya. MG-nya net sell 1 M-an. AVG sell. Untuk besok untuk saham BRMS ya. Coba kita cek di sini. Itu 93. Kalau mau entry ya bagusnya sih deket-deket 193 aja ya, soalnya untuk 193 ini support cukup kuat untuk sampai RMS. Di area sini 1, 2, 3, 4 kali mencoba breakout gagal ya waktu konsolidasi di area sini. Jadi misal besok koreksi turun dan di area sini ada yang jaga harga, mudah-mudahan untuk sampai RMS masih bisa mantul naik lagi ya. Perhatikan aja level 193 untuk saham BRMS. Kalau skenario-nya sih menurut saya ya, selama masih bertahan di area sini ya, mungkin besok masih akan koreksi dulu bentuk candle merah, kemudian mantul naik. Mudah-mudahan sih seperti itu, atau kita lihat aja besok untuk saham BRMS ya. Untuk support kuatnya sih di 193. Support kuat untuk BRMS dan target price kenaikannya ke level berapa kalau misal naik. Kalau kita ukur pakai rectangle yang ini, kalau misal masih naik ke area sini sih 220-an ya. Ya mudah-mudahan aja ya kalau masih naik ya, buat besok sih buat patokan area sini aja 193 ya, apakah masih berada di atas itu atau enggak. Kalau masih dijaga di atas ini untuk BRMS ya enggak menutup kemungkinan tadi ke area 200-an. Oke, itu untuk saham BRMS untuk hari ini sih diakumulasi oleh CC, cuman nggak terlalu banyak, 8,8 M aja ya. Sebagian juga keluar nih AK, HZ, XL, BK. Untuk aslinya juga net sell sih untuk aslinya. Kalau kita cek dari kemarin tanggal 24 untuk BRMS ini malah didistribusi ya SQMG, jadi perlu hati-hati.
Tapi ya perhatikan aja level 193 untuk saham BRMS. Oke, itu saham BRMS. Selanjutnya kita cek saham Medco yang hari ini koreksi turun dan gagal mempertahankan posisinya di atas resisten ya. Hari ini berhasil breakdown ini. Kita lihat aja besok kalau langsung merah mending wait and see aja dulu untuk saham Medco karena hari ini berhasil breakdown di bawah 1370. Jadi level 1370 udah jadi resistennya untuk saham Medco saat ini. Kalau turun terus ya perlu hati-hati untuk saham Medco. Coba kita cek dulu untuk transaksinya hari ini gimana. Medco hari ini aslinya sih net buy loh. Aslinya net buy 3,1 M. Kalau hari ini distribusinya itu nggak terlalu banyak untuk saham Medco, ya nggak, sebenarnya nggak menutup kemungkinan besok masih bisa naik lagi ya kalau hari ini distribusinya nggak terlalu banyak. Hari ini untuk saham Medco sih ya di distribusi ini YP Natural 9,2 M. Kemudian yang masuk AMG, AK, ZB. Yang jadi market maker utamanya di saham Medco hari ini adalah ZB. Net B 4,6, AVG-nya di 1365. 1365 ya floating loss ya, floating loss 5 poin. Coba kita cek aja dari harga bawahnya. Dari tanggal 6 Januari siapa yang pegang barang paling banyak di saham Medco? BBAK, dan untuk BB-nya juga belum keluar ya hari ini. AVG BB di 1193, AVG AK di 1154, 1193. Wah, agak ngeri juga ya kalau mau entry agak terlalu beresiko, tapi untuk besok sih kalau lihat transaksi hari ini ada kemungkinan masih konsolidasi di atas ya. Soalnya untuk hari ini pun walaupun di distribusi untuk saham Medco itu nggak banyak-banyak banget. Yang paling banyak itu YP ini aja 29,2 M, dan untuk BB-nya kan juga malah nambah muatan ini 2 M, dan untuk BB kalau kita perhatikan 100% transaksinya buy ya. Valuasinya 2 M dan net buy 2 M. Jadi masih ada kemungkinan untuk saham Medco itu naik, cuman karena untuk hari ini berhasil breakdown, untuk besok mending jangan buru-buru entry, takutnya kalau masih koreksi turun ya bisa ngejar area 1225 ya untuk support selanjutnya untuk saham Medco, mengingat untuk BB-nya juga AVG-nya di 1190-an ya di area sini. Mungkin kalau bisa turun ke area sini dan ada jaga harga selama BB-nya belum keluar, ada kemungkinan mantul naik ya. Tapi untuk besok sih lihat aja di awal market, kalau langsung merah mending wait aja dulu. Tapi kalau langsung hijau dan berhasil breakout lagi di atas 1370, kalau mau spekulasi buy ya disclaimer. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Yang pasti untuk hari ini sih untuk BB-nya belum keluar, yang pegang barang paling banyak di saham Medco, malah nambah muatan ya. Yang distribusi paling banyak itu YP hari ini. Tapi ya distribusinya kalau setelah keseluruhan sih nggak banyak-banyak banget sih kalau menurut saya ya. Jadi untuk besok di awal market perhatikan aja, kalau langsung merah mending wait aja dulu, takutnya kalau masih turun mending nunggu deket-deket 1225. Oke, itu untuk saham Medco. Selanjutnya kita cek saham Antam yang hari ini koreksi turun tapi masih dijaga ya harganya. Mungkin tadi yang udah spekulasi buy di area sini, di area 2250 sampai 2270 ya lumayan ya floating profit walaupun nggak terlalu banyak. Jadi area ya kalau mau beli di harga saat ini sih ya bagusnya di range area 2250 sampai 2270. Tapi untuk besok gimana, apakah masih bisa naik lagi atau masih akan konsolidasi dulu di atas? Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini di saham Antam net buy ya. Jadi untuk hari ini tanggal 25 Januari aslinya net buy 16 M. Lumayan. Jadi ada harapan ya. Oh ya, bukan ada harapan, emang bagus itu kalau sampai asingnya belum banyak keluar dan saham Antam konsolidasi di atas. Nanti kalau selama konsolidasinya itu untuk saham Antam cenderung diakumulasi ya, ada kemungkinan naik lagi, uptrend lagi ya. Kalau kita perhatikan juga untuk hari ini kita bisa lihat bareng-bareng tanggal 25 Januari untuk saham Antam diakumulasi oleh AK dan MG. AK-nya itu AK versi asing dan AK lokal sih. Ya, untuk AK lokal masuk 4M,
MG lokal masuk 10M dan AK asing masuk 7,7M. Jadi untuk aslinya net buy di saham Antam. Mungkin skenarionya kalau misal besok belum naik, masih konsolidasi tapi harganya masih dijaga di atas 2260, 2250 ya, ada kemungkinan selama konsolidasi kalau aslinya belum banyak keluar ya nanti naik lagi ya, mudah-mudahan seperti itu untuk saham Antam. Kalau mau entry sih di harga saat ini bagusnya ya di area antara 12260 sampai 2270 ya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu tuh saham Antam. Untuk hari ini sih ada akumulasi walaupun koreksi 1,29% ya, tadi kita bisa lihat bareng-bareng. Oke, itu untuk saham Antam. Menurut saya sih besok kalau nggak konsolidasi malah naik. Selanjutnya kita cek saham PIVI. Yang hari ini secara keseluruhan sih masih naik ya. Hari ini open gap atas, kemarin arah, hari ini open di sini 250, sempat naik ke area 270 ya, sempat arah berarti untuk sampai EVI cuman koreksi turun, sempat turun juga ya ke area 208 cuman ditarik naik lagi. Candlenya sih merah cuman secara keseluruhan karena hari ini open gap atas untuk sampai EVI ditutup surplus 22%. Kira-kira besok gimana kalau kita cek untuk transaksinya PIVI hari ini tanggal 25 Januari untuk NI-nya masuk 6,1 M ya, dan untuk underwriter-nya itu kalau nggak salah YC atau siapa ya underwriter-nya? Oh, bukan ini. PIVI. Untuk underwriter-nya si YC ya, YC, dan untuk YC-nya hari ini jualan loh. Wah, ini gimana ini PIV hari ini YC net sell 4,2 M, perlu hati-hati. Cuman NI masuk ya. Kemarin kalau nggak salah NI yang jualan. Kemarin tanggal 24. Untuk NI-nya masih masuk sih. Jadi yang jaga harga itu NI di saham PIV untuk hari ini. Cuman perlu hati-hati karena untuk YC-nya hari ini net sell 4M lumayan banyak ya. Bisa jadi tadi yang nurunin itu YC sama MGC, market maker utamanya YPMG. YPMG keduanya cenderung scalping, jadi untuk harga PIVI di ya harga saham-saham yang baru IPO sih. Kalau mau entry bagusnya buat coba-coba aja, buat trading ya, buat scalping. Untuk besok gimana? Ya kalau mau entry agak beresiko, takutnya nanti koreksi turun dulu ya. Untuk hari ini juga YC-nya net sell 4,3 M walaupun NI ini 6,1 ya masuk. Cuman kalau kita total sih ya nggak ada akumulasi banyak-banyak banget untuk hari ini. XI CC malah masuk ya, sebagian retail masuk. Kalau menurut saya sih ada kemungkinan besok koreksi turun dulu ya untuk saham PIVI, nggak menutup kemungkinan sih seperti itu. Jadi perlu hati-hati ya, penting jangan buru-buru entry untuk besok di saham PIVI, tapi tetap disclaimer. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau menurut saya sih ada kemungkinan koreksi dulu atau bahkan turun dulu ya untuk saham PIVI. Kemungkinan seperti itu atau kita lihat aja besok. Mengingat yang pertama hari ini underwater-nya net sell 4,3 M dan market maker utamanya MG dan YP juga hari ini net sell walaupun mereka scalpingan, dan untuk sebagian retailnya malah masuk ya, masuk sih sebagian retail. PD masuk 900-an juta, XI masuk 1,3 M, NI masuk 6,1, XL masuk 400-an juta ya. Jadi perlu hati-hati untuk PIVI besok ya. Kalau menaik ya itu yang udah floating profit lumayan, kalau sebagian mau diamankan ya, tapi tetap disclaimer. Oke, itu untuk saham PIVI. Selanjutnya kita cek saham BSBK yang hari ini malah ARB ya. Ya enggak, ARB enggak ya untuk saham BSBK hari ini. Turun 6% ARB ya.
Ya, ARB untuk saham BSBK ternyata tadi cuma naik dikit banget ya. Tadi cuma naik sampai ke 127 aja. BSBK hari ini tanggal 25 Januari untuk PG-nya net sell ini agak ya emang nggak bisa buat patokan ya, walaupun kemarin PG itu net buy lumayan banyak, hari ini jualan dan yang nampung ZP ya, gantian temennya ini si ZP. PG ZP itu aja yang bermain di saham BSBK. Karena untuk ZP-nya masuk 12,7 M, sebenarnya untuk saham BSBK ini masih ada kemungkinan rebound ya. Coba kita cek untuk harga warannya, kalau masih ada nilainya. Harga waran untuk BSBK, waran turun si 3, tapi masih punya nilai ya, walaupun kalaupun masih udah bisa ditebus untuk waran BSBK yang nggak ada gunanya juga ini waran Rp3, soalnya untuk harga penebusannya kan 25. Jadi untuk BSBK besok gimana? Kalaupun turun, mudah-mudahan terjadi technical rebound ya. Kalau hari ini jangan kejar ke overnya 121.000 lot. Mudah-mudahan open gap bawah, habis itu technical rebound. Mungkin kalau mau spekulasi buy, mau coba-coba, tapi resiko ditanggung sendiri ya. Kalau nggak jadi technical rebound. Coba kita hitung kalau besok ARB akan open di harga 116 dikalikan 9. Kalau besok ARB untuk saham BSBK akan open di 108 ya. Bentuk low lagi kalau sampai open di harga ARB. Apakah terjadi technical rebound atau enggak, kita lihat aja besok. Tapi kalau lihat transaksi hari ini sih ARB cuma tapi ada yang nampung ya. Ditampung oleh ZP. Mudah-mudahan besok ada naik lagi aja untuk saham BSBK kalaupun open gap bawah ya. Tapi kalau nggak open gap bawah ya nggak apa-apa sih untuk saham BSBK. Kalau menurut saya sih untuk besok akan ada perlawanan naik, kita lihat aja besok ya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau ARB untuk saham BSBK besok akan open di harga 108 ya, di area sini kalau besok open di harga ARB. Mungkin kalau mau spekulasi buy, kalau besok siapa tahu open di harga ARB ya, bisa pasang antrian mungkin di 100 sebelum market buka di 108 atau 109 ya. Oke, itu untuk saham BSBK, tetap disclaimer. Selanjutnya kita cek saham WIRG. Untuk saham WIRG hari ini bentuk candle kecil sih. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini WIRG, aslinya net sell 2,3 M. Apakah ada yang akumulasi? Tanggal 25 Januari untuk WIRG didistribusi oleh AK, AK-nya net sell 2,1 dan AK-nya ini AK versi asing ya. Jadi untuk WIRG hari ini walaupun hijau naik tipis 1,85% cuman didistribusi oleh AK. Kemungkinan untuk besok kalau menurut saya sih ada kemungkinan konsolidasi, bahkan merah dulu ya, turun mungkin bentuk candle merah kecil. Perhatikan saya area sini kalau mau spekulasi buy, cuman ya disclaimer ya. Supportnya di 154, kemungkinan untuk besok sih kalau menurut saya akan ngejar support di area sini 154. Oke, itu untuk saham WIRG ya, jadi perlu hati-hati sih untuk hari ini. Walaupun naik tipis itu, ini kita bisa lihat bareng-bareng untuk saham WIRG didistribusi oleh AK yang nampung oleh EP, AO, YB. Market utamanya YPMG, YP-nya net sell 444 juta. Jadi untuk saham WIRG mungkin besok masih konsolidasi di atas 154 sih, mudah-mudahan aja dijaga harganya di atas 154. Oke, itu untuk saham WIRG. Dan untuk selanjutnya kita cek saham GoTo.
Untuk saham GoTo hari ini tadi sempat turun koreksi ya. Turun tapi naik lagi. Kembali lagi di bawah 118 untuk saham GoTo. Kira-kira besok gimana? Kalau kita cek untuk transaksi hari ini, GoTo aslinya sih net sell. Cuman lumayan sih 34M. Padahal kemarin masuk banyak ya. Coba kita cek aja untuk transaksi GoTo hari ini gimana. GoTo hari ini tanggal 25 Januari. MG-nya masih masuk 52M ya, valuasinya 311M, masuk 52M yang distribusi. Yang bikin GoTo turun mungkin hari ini ada KZ, soalnya untuk KZ net sell 94M, CP net sell 40M, NI net sell 26M. Kalau kita perhatikan untuk KZ-nya ini KZ versi asing ya, jadi untuk KZ asing net sell 6,5M, dan untuk KZ lokalnya net sell 87M, dan untuk KZ lokal 100% transaksinya sell, jadi murni distribusi, tidak melakukan pembelian sama sekali. Kalau kita cek dari kemarin untuk KZ-nya udah net sell 257M ya, jadi GoTo hari ini masih koreksi ya karena KZ ya. Mudah-mudahan untuk besok KZ-nya nggak distribusi lagi aja supaya untuk saham GoTo bisa naik lagi ya. Oke, kemungkinan untuk besok gimana? Kalau KZ-nya masih koreksi, masih distribusi untuk saham GoTo yang menutup kemungkinan masih akan konsolidasi dulu di range area 111 sampai 118 karena hari ini ditarik naik untuk saham GoTo. Untuk besok gimana ya? Untuk besok perhatikan saja level 118 apakah bisa breakout di atas itu dan ada jaga harga atau enggak. Kalau belum bisa breakout mending nunggu di area sini ya. Kalau belum bisa breakout, karena kalau belum bisa breakout di atas 118 lagi untuk saham GoTo ada kemungkinan koreksi ke area support 111. Oke, itu untuk saham GoTo ya. Secara teknikal sih supportnya di 111, resistennya 118 udah jadi resisten untuk saham GoTo. Kalau kita cek coba di pasar negonya, hari ini BK sih paling gede untuk nilai valuasinya 112M. Dan untuk harga paling rendah di harga pasar nego XL dapat di harga 53 dan paling tinggi NI di harga 120, dan untuk NI 120, FS 119 ya. Untuk harganya paling tinggi 120. Tadi sih sempat naik untuk saham GoTo, sempat ke area 121 ya. Jadi untuk besok kalau menurut saya sih gimana ya? Hari ini market maker utamanya MGCC, keduanya net buy, dan mereka AVG-nya di 117, 118. Untuk MC-nya berarti floating, loss 1 poin. Untuk CC-nya BEP. Kalau KZ nggak distribusi, kayaknya untuk saham GoTo besok bisa langsung hijau ya. Mudah-mudahan seperti itu. Kalau bisa breakout di atas 118, ya target price selanjutnya di 126. Oke, itu untuk saham GoTo. Selanjutnya kita cek saham Telkom yang hari ini koreksi merah ya. Untuk saham Telkom turun 0,26% ke level 3.840 ya. Setelah nyentuh resistennya cuman karena gagal breakout, harganya koreksi turun. Kira-kira besok gimana kalau kita cek untuk transaksi Telkom hari ini? Hari ini tanggal 25 Januari untuk aslinya net sell 14,5M, nggak banyak-banyak banget sih, nggak. Untuk sekelas Telkom tanggal 25 Januari didistribusi ya. Ini kita bisa lihat bareng-bareng. Hari ini market maker utamanya YU. YU-nya net sell 42M, jadi didistribusi oleh YU untuk Telkom hari ini, dan YU-nya ini YU asing.
Untuk besok sih mending wait and see aja dulu ya, takutnya untuk saham Telkom kalau masih turun ya bisa ke area sini. Untuk supportnya secara histori ada di 1780, kalau masih turun bisa pertimbangan area sini kalau mau entry, itu pun kalau ada yang jaga harga ya. Untuk 1, 2, 3, 4, 5 hari terakhir sih untuk Telkom 5 hari kerja terakhir itu untuk candlenya merah terus, jadi ada kemungkinan setelah nyentuh ini mantul naik ya, mudah-mudahan sih seperti itu. Perhatikan saja level 3780, semoga nggak jebol di bawah itu, karena kalau sampai jebol di bawah itu untuk saham Telkom ya bisa uji 3690 lagi ya. Untuk skenario-nya sih untuk besok mungkin karena hari ini juga didistribusi lumayan banyak. Untuk saham Telkom kemungkinan masih merah dulu di awal market ya. Perhatikan saja level 3780 kalau mau spekulasi buy, tapi ya tetap disclaimer. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing, dan untuk resistennya ya secara histori di area 3900. Ini resisten terdekatnya, support terdekatnya secara histori. Oke, itu untuk saham Telkom ya, support terdekatnya di 3780. Resisten terdekatnya di 3900. Kalau ya transaksi hari ini didistribusi lumayan banyak, ada kemungkinan merah dulu. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita cek saham Bank BRI yang hari ini turun 1,3% ke level 4.580 ya. Untuk saham Bank BRI gagal mempertahankan posisinya di atas 3590, jadi udah berhasil breakdown, jadi 4590 udah jadi resistennya untuk saham Bank BRI. Kira-kira besok gimana? Kalau secara teknikal sih kurang bagus. Kalau kita cek untuk transaksinya BBRI hari ini, aslinya net sell 38M tanggal 25 Januari. Tanggal 25 Januari untuk Bank BRI secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng didistribusi oleh RX. Bahkan untuk RX-nya ini RX versi asing dan 100% transaksinya itu sell, jadi 100% distribusi untuk RX di saham Bank BRI hari ini. Dan kemarin juga RX loh yang jualan tanggal 24 kan. Untuk RX udah net sell 100M kalau kita cek dari kemarin. Kalau lihat transaksi hari ini untuk besok sih mending jangan buru-buru entry ya untuk saham Bank BRI, takutnya kalau masih turun yang ngejar supportnya di 4470 ya. Kalau mau entry sih bagusnya dekat-dekat area sini, itu pun kalau ada yang jaga harga ya. Perhatikan saja level 4470 untuk saham Bank BRI. Menurut saya sih ada kemungkinan masih turun lagi ya untuk saham Bank BRI besok. Hari ini juga didistribusi ya. Market maker utamanya YU, AKRX, ketiganya net sell. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya, jadi jangan buru-buru entry. Untuk resistennya di 4590 masih ini sudah jadi resistennya, dan untuk supportnya di 4470. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita cek saham BBYB yang hari ini naik cukup tinggi. Naik ya, 7 ke level 755, naik 7% lebih. Jadi kira-kira besok gimana kalau kita cek untuk saham BBYB hari ini? BBYB hari ini tanggal 25 Januari. Secara keseluruhan ada akumulasi, cuman nggak banyak-banyak banget ya. Market maker utamanya AZCC, AZ-nya net B 2,8M, CC-nya net B 4,7. Kalau kita perhatikan juga AZ dan CC ini cenderung trading juga di saham BBYB. Untuk aslinya net buy ya, untuk saham BBYB hari ini aslinya net buy 8,6M. AVG-nya di 741 untuk AVG asing. Floating profit ya. Untuk besok gimana? Support terdekatnya sih setelah histori di area 130. Jadi untuk besok gimana ya? Sebenarnya nggak menutup kemungkinan masih hijau ya untuk saham BBYB. Untuk AZCC AVG-nya di 744, 742.
Tapi kalau secara histori support terdekannya di 130. Kalau mau entry sih bagusnya di dekat-dekat 1730 ya, bukan 130, sorry. Support terdekannya di 730. Kalau mau entry untuk saham BBYP bisa pertimbangkan area sini. Kalau masih naik, target price selanjutnya untuk saham BBYP ada di level 825. Kalau kita cek dari tanggal 19 Januari, coba ketika mantul naik di area 655. 19 Januari. Kalau kita cek di tanggal 19 Januari sih cenderung diakumulasi ya untuk saham BBYP. Ini AZ masuk 12M, CC masuk 5M. Oke, dan untuk hari ini pun untuk AZ-nya masih net bed 2,8 ya. Mungkin selama AZ-nya belum distribusi untuk saham BBYP masih bisa naik lagi. Oke, itu untuk saham BBYP supportnya di 130, resistennya di 825. Kalau menurut saya ada kemungkinan masih bisa naik lagi sih untuk saham BBYP besok. Kita lihat aja besok. Oke, itu untuk saham BBYP. Selanjutnya kita cek saham Arto. Yang hari ini tadi sih sempat naik sih, ditutup surplus 8,15% ya untuk saham Arto, tapi berhasil breakout sih hari ini, berhasil breakout di atas 3290, cuman gagal breakout di resisten yang 3520. Jadi untuk 3520 ini resisten untuk BBYP, supportnya ada di 3280, 3290. Coba kita cek untuk transaksinya hari ini BBYP gimana? BBYP Arto ya. Untuk Arto hari ini gimana? Untuk Arto hari ini tanggal 25 Januari secara keseluruhan sini kita bisa lihat bareng-bareng ada diakumulasi oleh MGAK ya, dan untuk AK-nya ini AK versi asing. Hari ini aslinya net value lumayan banyak di saham Arto kayaknya. Bank digital ya. Untuk saham Arto hari ini aslinya net bel 18,5M, cukup menarik. Dan untuk AVG-nya si MG dan AK di 3.400, 3.330, 3.400. Di arah sini sih. Untuk AVG-nya si MG, AVG-nya si AK di 3.300-an. Ya, kalau menurut saya sih masih ada kemungkinan naik lagi untuk saham Arto. Kalau lihat koreksinya juga udah lumayan dalam ya di harga saat ini, sebenarnya menarik untuk saham Arto karena ada ada yang nyangkut lumayan banyak sih di harga atas untuk saham Arto. Jadi sekali digoreng itu, sekali naik untuk saham Arto ya naiknya ya kayak hari ini 8%, kadang di atas 10%. Menariknya sih seperti itu untuk saham Arto. Jadi perhatikan saya level ini kalau bisa breakout di atas 3520 untuk saham Arto, nggak menutup kemungkinan bisa langsung ke arah sini loh, 3.800-an. Mungkin sebelum ke arah situ ya resisten tertekannya di 3.700 ya. Berhasil breakout di atas 3520 untuk saham Arto akan ke area target price selanjutnya ya, 3.700, setelah itu ke 3.840. Soalnya untuk saham Arto sekali naik ya seperti sekali digoreng ya bisa 8%, 10%. Oke, itu untuk saham Arto ya. Untuk supportnya di 3290 untuk saat ini, tapi kalau lihat transaksi hari ini masih ada kemungkinan hijau untuk besok untuk saham Arto ya. Kita lihat aja besok. Oke, itu untuk saham Arto. Selanjutnya kita cek saham GGRM ya, yang dari kemarin naik lumayan tinggi, sektor rokok ya. 2 hari terakhir itu naik cukup tinggi, dan hari ini juga berhasil breakout di atas resistennya ya, berhasil breakout di atas 19.900, close di 20.050 untuk hari ini. Jadi untuk saham GGRM mudah berhasil breakout ya. Kalau kita cek untuk transaksinya gimana, apakah besok masih bisa naik lagi? Aslinya sih net sell kalau nggak salah hari ini ya, karena untuk aslinya net sell 37M, dan kalau kita cek dari kemarin untuk aslinya udah net sell 33,8M ya. Tapi naik, siapa yang goreng, siapa yang naikin? Kalau kita cek untuk transaksi GGRM hari ini, tanggal 25 Januari untuk GGRM ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Walaupun naik hari ini BK net sell 23M, didistribusi oleh BK ya naiknya saham GGRM hari ini, dan BK nya ini BK versi asing, BK RXZP asing hari ini
keluar di GGRM. Kalau kita cek dari kemarin juga untuk saham GGRM ini aslinya cenderung keluar ya, agak was-was walaupun naik cukup tinggi. Tapi kalau secara teknikal sih perhatikan saja level 19.900 untuk besok, apakah ada yang jaga harga di area sini atau enggak. Kalau nggak ada yang jaga harga langsung merah, mending wait and see aja dulu ya. Kalau lihat transaksinya sih agak was-was juga kalau mau entry walaupun berhasil breakout ya. Walaupun berhasil breakout. Nggak terlalu liquid sih. Oke, itu untuk saham GGRM ya. Kalau saya sih kurang berani, tapi ya disclaimer buat teman-teman yang minat buat entry di saham GGRM ya perhatikan aja level 19.900. Kalau masih bertahan di atas itu ya bisa naik lagi. Secara teknikal sih seperti itu. Cuman karena asingnya malah ketika GGRM naik itu kesempatan asing buat keluar ya mending wait and see aja dulu. Kalau saya sih mending seperti itu. Cuman tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu tuh saham GGRM dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.